Karena dari 3 bulan janji sampai saya menunggu hampir 3 tahun, tidak ada satupun yang bisa terrealisasi, malah semakin parah kalau saya bilang. Tidak ada satupun yang bisa terrealisasi, malah semakin parah kalau saya bilang. Ya saya apalagi aduh ya Allah, saya kalau udah kayak gini saya sebenarnya nggak mau nangis, takutnya gimana ya, nanti dikira saya mencari simpati atau apa, tidak sama sekali Mas gitu. Saya siapapun seorang ibu ya, kalau membicarakan anaknya pasti akan sakit gitu ya. Seorang ibu ya, kalau membicarakan anaknya pasti akan sakit gitu ya. Berbicara tentang anak, seorang ibu manapun pasti akan tergetar hatinya. Inilah yang dialami RP ketika kembali tampil di media setelah kemunculannya di media tak kunjung mendapat respon dari Ustadz Aswan. Terkait kisah pernikahannya menjadi istri kedua sang Ustadz, RP pun membuka fakta lain seputar pernikahan sirinya dengan Ustadz Aswan. Benarkah selama 3 tahun menjadi istri kedua, RP selalu menghadapi berbagai tekanan, terutama dari keluarga Ustadz Aswan agar ia pun mundur sebagai istri Ustadz Aswan? Lalu apa jawaban dari pihak keluarga Ustadz Aswan terkait munculnya RP di media selama ini? Kalau setelah saya bercerai, setelah saya ditinggalkan, setelah saya berpisah, itu sudah tidak ada lagi tekanan. Tapi waktu saya menjadi istri beliau itu ada. Ya, dia disuruh mundur lah, terus saya juga mendapatkan fitnah, beberapa kali fitnah. Ya, dia disuruh mundur lah, terus saya juga mendapatkan fitnah, beberapa kali fitnah. Saya nggak berani ngomong ya Mas, pokoknya ada dari pihak-pihak sana. Saya nggak mau menjelekan lah pihak lain lah. Yang penting, yang pasti saya disuruh mundur untuk tidak menjadi istri Ustadz lagi. Ya kalau saya sih, saya ini sebagai adik dari Ustadz Aswan, saya tidak bisa berbicara terlalu jauh ya. Kalau tentang pernikahan itu memang saya pernah tahu, saya pernah dengar memang. Tapi kalau untuk saya komentar yang berlebihan, saya juga tidak mau, saya takut salah. Ya saya memang tahu tentang pernikahan itu, saya tahu, tapi saya tidak menyaksikan. Ya gitu. Kurang lebih 2 tahun lalu lah saya sudah tahu itu. Dan saya juga sama Mbak RP kenal, karena dulu kan saya pengajian jamaah di Fatimah di Umi Pipik sana almarhum. Tapi semenjak almarhum sudah tidak ada, ya saya sudah tidak pernah ngaji lagi. Sementara itu tentang masa depan anak yang merupakan buah hati dari pernikahannya dengan Ustadz Aswan, RP seakan merasa seperti berada di depan tembok tinggi yang tak bisa diruntuhkan. Apalagi ketika memikirkan persoalan legalitas anak, ketika sang anak mulai akan menempuh proses pendidikan nanti. Karena sudah pasti, dokumen penting semacam akte kelahiran pasti dibutuhkan. Persis di sini, RP kini membuka suara untuk meminta keadilan dari Ustadz Aswan. Lantas, jika tak ada respon dari Ustadz Aswan, benarkah RP yang saat ini bersahabat dengan Indah Rahman yang juga pengacara Risti Tagor siap menempuh jalur hukum? Lantas apa kata sahabat Ustadz Aswan sendiri? Saya kasihan sebenarnya hal ini bisa sampai terblow up ya Mas. Saya kasihan, bagaimanapun beliau adalah bapak dari anak saya gitu. Tapi kalau ini tidak terblow up, mungkin juga tidak akan pernah ada perubahan apapun. Pernah beberapa kali anak saya tuh ngelihat di TV gitu ya, bapaknya itu dia bilang papa gitu kan. Itu saya sedih banget Mas ya. Terus juga pernah beberapa kali juga dia tuh berlari-lari ke jendela, buka jendela, dia bilang gini, papa gitu. Saya sampai kaget, kok bisa apa, saya pikir mungkin batinnya ke bapaknya gitu ya, saya nggak tahu. Itu saya hancur banget Mas gitu. Dan tahu Mas, kata-kata pertama kali yang diucapkan anak saya itu adalah papa. Saya nggak tahu kok bisa dia tahu papa gitu ya. Dan itu adalah kata-kata pertama kali. Di situ saya juga nangis gitu. Kata-kata pertama kali yang diucapkan anak saya itu adalah papa. Saya nggak tahu kok bisa dia tahu papa gitu ya. Dan itu adalah kata-kata pertama kali. Di situ saya juga nangis gitu.
Kalau saya melihat ini sebenarnya kalau mau dibawa ke ranah hukum, sebenarnya tergantung para pihak. Masalah ini mau dipermudah bisa, mau dipersulit juga bisa. Tapi saya harapkan sebagai sahabat, ini kan kalau ada para pihak untuk duduk damai, maksudnya ketemu deh dari keluarganya Pak Ustadz atau mungkin Pak Ustadznya datang ke keluarganya Mbak RP, duduk bareng, ya kan? Duduk bareng ketemu ini gimana wujud perhatiannya ke anak nih apa? Kan Pak Ustadz juga udah telepon ke Mbak RP, udah minta maaf dan janji akan ngasih waktu buat anaknya. Cuma kan seperti selama ini dikhawatirkan oleh Mbak RP tuh janji tinggal janji. Saya kalau sosok RP sendiri tidak begitu paham secara detail ya, gitu. Tapi saya pernah mendengar memang mereka menikah secara siri gitu. Dan pernikahan itu kan halal gitu. Cuman permasalahannya sekarang bagaimana dari sudut pandang hukum positif, karena memang tidak terdaftar di catatan sipil, jadi sangat sangat penting lah, ya kan, legalitas daripada seorang anak itu. Wallahu alam mas, saya tidak tahu hati dia gimana gitu. Ya mudah-mudahan saja terketuk pintu hatinya dan saya juga nggak mau ribut gitu. Saya hanya mau hak untuk anak saya. Selain kisah RP yang menjadi istri kedua, maka inilah kisah asmara Ayu Ting Ting pasca putus dari Syahir. Ternyata berdampak pada banyaknya pria yang kembali mendekati. Benarkah tak hanya Ivan Gunawan, Robby Purba pun sedang berusaha untuk meluluhkan hati Ayu Ting Ting? Ataukah Robby dan Ayu hanya dijodoh-jodohkan? Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Intens. Untuk bisa mendapatkan kamu. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Meninggalkan kisah wanita berinisial RP, inilah kisah Ayu Ting Ting yang selalu berurusan dengan asmara. Setelah putus dari Syahir dan kembali dikabarkan didekati oleh Ivan Gunawan, Ayu justru dijodohkan dengan host X Factor Robby Purba. Benarkah Robby benar-benar jatuh hati pada Ayu? Tapi selalu gagal dalam urusan asmara. Benarkah Ayu kini takut terkena tulah lagu sendiri dan tulah nama sendiri?